Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Tahira dengan NIM 2210843012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Program Sekolah Istri Teladan Sawah Lunto Silo di Kota Sawah Lunto. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing pertama, Bapak Dr. Roni Eka Putra SIP MPA, dan dosen pembimbing kedua, Bapak Ilham Aldino Antre SIP MA yang telah membantu dan membimbing saya hingga sampai pada tahap sekarang ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah menyempatkan waktu untuk melihat video presentasi saya. Selanjutnya, latar belakang penelitian ini yaitu pendidikan yang berkualitas tidak hanya didapatkan dalam proses belajar di sekolah secara formal, tapi juga bisa didapatkan dari proses belajar di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat secara non-formal. Tempat pertama untuk seorang anak belajar adalah keluarga. Keluarga merupakan institusi kecil yang memiliki peran penting dalam menanamkan nilai moral, perkembangan sosial, dan kepribadian anak. Namun faktanya, kehidupan rumah tangga keluarga tidak berjalan dengan baik. Orang tua tidak berperan dengan baik dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Banyak terjadi konflik rumah tangga karena buruknya komunikasi antar keluarga, tuntunan ekonomi yang tidak memadai, dan kebutuhan psikologis yang belum siap. Permasalahan ini tidak hanya berdampak buruk bagi keharmonisan keluarga yang dapat menyebabkan perceraian, kekerasan pada perempuan dan anak, tetapi juga berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembangnya anak. Permasalahan sosial tersebut banyak terjadi di Kota Sawalunto dari tahun ke tahun. Kota Sawalunto menghadapi tantangan sosial yang semakin mencolok, di mana tingkat perceraian, dispensasi kawin, kekerasan terhadap anak dan perempuan cukup tinggi. Hal ini dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu terdapat 3 gambar grafik laporan kasus perceraian, kekerasan pada anak dan perempuan, serta dispensasi kawin yang mengalami peningkatan dan penurunan. Menindaklanjuti permasalahan sosial tersebut, dibentuk suatu inovasi program Silo sebagai salah satu solusi mengurangi permasalahan sosial yang terjadi dengan harapan dapat meningkatkan ketahanan keluarga dan menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Kebijakan inovasi program Silo telah diatur dalam Keputusan Wali Kota Sawalunto Nomor 298 Tahun 2021 tentang penetapan inovasi perangkat daerah. Adapun fenomena empiris dan teoritis penelitian ini, yang pertama, pada tahun 2024, sasaran pelaksanaan program Silo di desa dan kelurahan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2023. Hal ini dapat kita lihat pada gambar grafik perkembangan pelaksanaan Silo, di mana pada tahun 2023 terdapat 25 desa dan 10 kelurahan yang mengikuti program Silo. Sedangkan pada tahun 2024 hanya 18 desa yang mengikuti program Silo. Fenomena yang kedua, dalam pelaksanaan program Silo, 15 kuota peserta yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk mengikuti program Silo ini tidak digunakan semestinya oleh masyarakat desa dan kelurahan. Fenomena ketiga, terjadi penurunan jumlah peserta awal dan jumlah peserta yang ikut wisuda Silo, di mana bisa kita lihat pada gambar perkembangan pelaksanaan Silo, contohnya pada tahun 2021. Warna oranye merupakan jumlah peserta Silo, yaitu ada 155 peserta, sedangkan warna kuning menunjukkan jumlah peserta wisuda Silo, yaitu hanya 147 peserta. Selanjutnya, fenomena yang keempat, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi mengenai adanya program Silo, tidak mengetahui manfaat dan peluang yang ditawarkan oleh program Silo. Yang kelima, tujuan inovasi Silo ini adalah menurunkan angka kasus sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, perceraian, dan peningkatan usia anak. Namun jika dilihat dari data yang ada, setelah pelaksanaan Silo itu terjadi kasus penurunan dan peningkatan. Jumlah kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberhasilan program Silo dalam mencapai tujuan pertamanya. Padahal pada tahun 2023, program Silo mendapatkan penghargaan Inovasi Government Award oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas program Silo di Kota Sawalunto dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program Silo di Kota Sawalunto. Adapun manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis yaitu dapat memberikan manfaat pada pengembangan teori-teori bagi mahasiswa administrasi publik dan mampu memberikan wawasan baru kepada mahasiswa administrasi publik lainnya. Manfaat praktisnya yaitu
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat bagi pelaksana program SILO dalam rangka menilai efektivitas program Sekolah Istri Teladan Sawah Lunto di Kota Sawah Lunto. Bagi masyarakat, semoga penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai program SILO dan diharapkan masyarakat berpartisipasi dengan cara mendaftarkan diri menjadi peserta aktif SILO. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas menurut Campbell. Ada 5 variabel, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output. Yang kelima, pencapaian tujuan menyeluruh. Adapun skema pemikiran dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana dimulai dari adanya kasus sosial yang terjadi di Kota Salunto, ditetapkannya peraturan pemerintah tentang inovasi daerah, dan ditetapkan program SILO oleh Wali Kota Salunto nomor 258 tahun 2021, adanya apresiasi program SILO oleh Kementerian Dalam Negeri, dan judul penelitian ini efektivitas program SILO di Kota Salunto menggunakan teori Campbell. Adapun definisi konsep di sini terbagi menjadi 3. Ada efektivitas program dan program Sekolah Istri Teladan Sawah Lunto. Selanjutnya, definisi operasional dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informannya, di sini peneliti menggunakan teknik purposive sampling, informan yang paling mengetahui dan memahami tentang program SILO. Peran peneliti di sini sebagai instrumen utama penelitian. Proses penelitian yang dilakukan yaitu merumuskan masalah, wawancara, dan dokumentasi. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu kelompok terkait yaitu dinas sosial, motivator SILO, pemerintahan desa, dan kelurahan. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Teknik kiasan data yaitu triangulasi sumber, memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh. Adapun deskripsi lokasi penelitian, Kota Salunto itu dikenal sebagai kota tambang batu bara. Kota Salunto terbagi menjadi 4 kecamatan, 10 kelurahan, dan 27 desa. Temuan dan analisis data dalam penelitian ini, yang pertama, variabel keberhasilan program. Dengan indikator yang pertama, tujuan program. Tujuan program SILO ini kan adalah menurunkan angka kasus sosial seperti perceraian, pernikahan dini, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, meningkatkan kapasitas dan kualitas istri sebagai pilar utama keluarga agar mampu menjalankan peran secara optimal dalam membangun keluarga yang harmonis, sehat, dan sejahtera, serta membentuk perempuan teladan yang berkarakter, berdaya, dan memiliki wawasan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan hasil testimoni peserta SILO, menunjukkan bahwa tujuan program SILO telah tercapai karena peserta SILO merasakan secara langsung adanya peningkatan kapasitas dan kualitas diri, baik sebagai ibu maupun sebagai istri dalam mengelola rumah tangga yang harmonis, terarah, dan sehat, serta berkontribusi dalam membentuk karakter perempuan yang lebih sabar, bijak dalam pengambilan keputusan, dan percaya diri sehingga mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Indikator kedua yaitu perencanaan program. Perencanaan program SILO telah disusun secara terarah dengan melibatkan berbagai pihak seperti dinas sosial, pemerintahan desa, dan kelurahan. Selain itu, modul atau materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh motivator dipersiapkan dengan terstruktur sebagaimana sistem pendidikan sekolah formal. Materi yang dirancang tidak hanya menekankan pada aspek teoritis, tetapi juga banyak praktek dan diskusi yang relevan dan dapat berlangsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun temuan dan analisis data yang kedua berdasarkan variabel keberhasilan sasaran. Indikator yang pertama yaitu ketepatan sasaran. Sasaran dari program SILO adalah perempuan yang telah menikah dengan usia maksimal 45 tahun, memiliki anak usia maksimal 18 tahun, dan berasal dari unsur masyarakat. Dalam realisasinya, target sasaran yang ingin dicapai mengalami pengurangan jumlah peserta. Salah satunya disebabkan oleh ketentuan kriteria sasaran yang mengharuskan peserta memiliki anak usia maksimal 18 tahun.
Kriteria sasaran ini membuat sebagian perempuan tidak dapat mengikuti program SILO. Berkurangnya minat desa dan kelurahan untuk mengikuti program SILO karena desa dan kelurahan tersebut tidak menganggarkan dana untuk program SILO. Mereka mengalihkan fokus ke program atau inisiatif lain yang dianggap lebih mendesak dan relevan dengan kebutuhan kondisi masyarakat. Yang ketiga, Dinas Sosial telah menetapkan target sebanyak 15 peserta untuk masing-masing desa dan kelurahan yang mengikuti program SILO. Namun kenyataannya tidak semua desa dan kelurahan mampu memenuhi target tersebut. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan untuk mengikuti program SILO. Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya stigma masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan sekolah istri tidak penting bagi perempuan. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi adanya program SILO, padahal sebelum pelaksanaan kegiatan program SILO, Dinas Sosial itu bersama pemerintahan desa dan kelurahan telah melakukan sosialisasi mengenai kegiatan SILO. Indikator kedua yaitu standar operasional prosedur. Dalam pelaksanaan program SILO telah ditetapkan beberapa SOP yang harus dipatuhi oleh kelompok sasaran dan motivator SILO seperti jadwal pelaksanaan, metode pembelajaran, serta tata tertib lainnya yang berlaku selama pelaksanaan kegiatan untuk memastikan prosedur yang ditetapkan sudah berjalan dengan baik dan terdokumentasi. Temuan dan analisis data yang ketiga, variabel kepuasan terhadap program dengan indikator dampak program. Program SILO memberikan dampak positif baik bagi diri sendiri, kehidupan keluarga, dan kehidupan sosial. Yang pertama, dampak program SILO bagi diri sendiri dirasakan oleh alumni SILO adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran dalam menjalankan peran sebagai istri dan ibu. Melalui materi dan pelatihan dalam kegiatan SILO, mendorong alumni SILO untuk lebih mampu mengontrol emosi sehingga lebih bijak dan berpikir panjang dalam menghadapi persoalan rumah tangga dengan pola pikir yang lebih terbuka dan positif. Dampak program SILO dalam kehidupan keluarga yang kedua, yaitu dalam komunikasi dan keharmonisasian antar anggota keluarga. Setelah mengikuti program SILO dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya penetapan visi, misi, tujuan keluarga sebagai pedoman dalam mewujudkan arah kehidupan keluarga yang lebih baik. Selain itu, alumni SILO lebih memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan keluarga, baik secara fisik maupun mental. Alumni SILO juga didorong untuk mengatur keuangan rumah tangga secara terencana dan bijaksana, sehingga kebutuhan keluarga dapat dipenuhi lebih optimal. Dampak program SILO dalam kehidupan sosial yaitu meningkatkan partisipasi sosial perempuan di lingkungan masyarakat. Para alumni SILO menunjukkan perubahan dari yang awalnya pasif menjadi lebih aktif, percaya diri, dan berani berkontribusi dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan di desa atau kelurahan tempat tinggalnya. Selain itu, dampak setelah mengikuti program SILO adalah sadar akan pentingnya peran perempuan dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan alumni SILO dalam kegiatan seperti bergabung menjadi kader posyandu, Karang Taruna, mengikuti kegiatan gotong royong, senam, hingga dipercaya menjadi ketua komite sekolah dan majelis taklim. Temuan dan analisis data yang keempat, variabel tingkat input dan output. Indikator yang pertama yaitu pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan program SILO melibatkan kerjasama yang baik antara dinas sosial, pemerintahan desa dan kelurahan, serta motivator SILO, agar program SILO dapat berjalan dengan optimal. Namun, masih terdapat kendala pada terbatasnya anggaran yang berdampak pada kelancaran pelaksanaan SILO dan ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai di Desa Monoklaban dan Kelurahan Kubang Sirako Utara, mengakibatkan kurang nyamannya peserta dalam kegiatan kelas SILO. Indikator kedua, evaluasi program. Evaluasi program SILO dilakukan secara berkelanjutan mulai dari tahap awal, pertengahan, hingga akhir kegiatan SILO.
Setiap pelaksanaan silo dapat dipantau dan diperbaiki secara langsung apabila ditemukan kendala. Evaluasi juga dilakukan berdasarkan laporan kegiatan motivator mengenai pelaksanaan program silo di lapangan. Adapun temuan dan analisis data yang kelima, variabel pencapaian tujuan menyeluruh. Indikatornya pengawasan. Pengawasan secara langsung di kelas silo dilakukan oleh motivator dan pihak desa. Sementara bidang pemberdayaan perempuan dan anak selaku penanggung jawab utama melaksanakan pengawasan secara tidak langsung. Bidang PPA melakukan pengawasan melalui laporan rutin yang disusun oleh motivator dan dokumentasi yang dikirim oleh pihak desa melalui grup WhatsApp Silo yang menjadi sarana komunikasi dan koordinasi untuk membantu setiap pertemuan Silo, sehingga perkembangan program Silo dapat diawasi secara berkelanjutan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa program sekolah istri di Kota Salunto sudah efektif, karena tujuan program Silo telah tercapai dan pelaksanaan program Silo memberikan manfaat serta dampak positif bagi diri sendiri, kehidupan keluarga, maupun kehidupan sosial alumni Silo. Keberhasilan pelaksanaan program Silo di Kota Salunto tidak lepas dari perencanaan program yang disusun secara sistematis dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaannya. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program Silo di Kota Salunto, di mana terjadi pengurangan partisipasi desa dan peserta dalam mengikuti program Silo yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran kegiatan, sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program Silo, serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan Silo belum memadai di Desa Monokalaban dan Kelurahan Kubang, Sirako Utara. Peneliti memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu meningkatkan sosialisasi program Silo dengan mengoptimalkan penggunaan akun media sosial resmi, pemerintahan kota, dan akun media sosial pemerintahan desa serta kelurahan, sehingga informasi pelaksanaan program Silo dapat diketahui secara merata oleh masyarakat. Yang kedua, setiap desa dan kelurahan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program Silo dengan lebih baik dan memadai, sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif bagi peserta Silo. Yang ketiga, disarankan Dinas Sosial, pemerintahan desa dan kelurahan tetap merancang dan mengalokasikan anggaran pelaksanaan program Silo, karena pelaksanaan program Silo memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat. Yang kelima, syarat peserta untuk mengikuti program Silo dapat diperluas dengan dibolehkan perempuan yang belum memiliki anak mengikuti program Silo, karena perempuan memerlukan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam pola asuh anak dan komunikasi keluarga. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Program Sekolah Istri Teladan di Kota Sawah Lunto. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.